pribadi nggak bisa mengenakan kriteria untuk mencari sesuatu yang sama atau berbeda. Aku lebih merujuk ke karakter Tuhan yang ada di dalam perjanjian baru, perjanjian lama, dengan karakter Tuhan yang ada di dalam Quran itu sendiri. Oke, baik. Saya sebelum menjawab ini, saya ingin bernarasi yang dibumbuhi dengan pertanyaan. Pada saat usia Anda 1 tahun, cara Anda memandang orang tua Anda terhadap sikapnya kepada saudara dengan pada saat Anda berusia 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, itu sama atau tidak karakter orang tua Anda kepada saudara? Ya enggak, seiring berjalannya bertambahnya usia itu pasti berbeda lah. Oke. Pada saat Anda menangis pada masa bayi atau masa kanak-kanak, ibu Anda seketika lari lalu merangkul menggendong saudara, menetein saudara, betul? Ya, ya. Ya. Pada saat Anda dewasa, apakah karakter itu masih? Ibu lari netein Anda masih? Ya enggak. Enggak. Apakah itu berarti ibu Anda pada saat Anda masih bayi dan ibu Anda pada saat Anda sudah dewasa itu adalah dua ibu yang berbeda? Tidak sama sekali. Tidak. Kira-kira nyampe enggak narasi yang saya bangun dengan pertanyaan sederhana ini kepada batok kepala Anda yang ada di dalam batok kepala saudara saya ini? Sampai enggak kira-kira? Ya sampai. Masalahnya Anda membawakan silogisme yang berbeda. Ketika Anda narasi Bang Zuma itu membawakan antara ibu saya dan saya, itu menurut usia. Sementara ini Tuhan berbicara kepada orang dewasa loh. Apa bedanya gitu? Harusnya sama, karena semua nabi sama-sama dewasa. Oke, baik. Oke, baik. Ketika berbicara mengenai usia, berarti kita berbicara tentang alur waktu. Setuju enggak? Ya, setuju. Oke, setuju ya? Karena kita berbicara mengenai alur waktu. Waktu inilah yang kemudian mengantar kita sehingga metode, cara pandang, cara sikap, dan penentuan kesimpulan dalam bertindak yang menyebabkan kemudian pola itu berubah-ubah. Waktu yang menggiring itu semua. Nah sekarang ibu Anda cuma satu, tapi tindakan ibu Anda kepada Anda pada saat waktu menggiring Anda meninggalkan keadaan yang dulu, maka tidak bisa kemudian kita sampaikan tuh ibu kita itu dua. Tidak bisa. Begitu juga pencipta langit dan bumi itu cuma satu, bukan dua. Keadaan yang membuat kemudian Tuhan yang maha tahu, maha mendengar, maha melihat, sehingga karakter Tuhan pada masa manusia hidup di zaman prasejarah, zaman batu, zaman jahiliyah, zaman modern, dan seterusnya itu berbeda. Apakah kemudian Anda ingin mengatakan Tuhan itu banyak? Karena karakter Tuhan pada masa nabi-nabi terdahulu itu berbeda dengan karakter Tuhan pada masa akhir zaman di mana Rasulullah Muhammad SAW itu diutus. Yang mana pada hakikatnya Tuhan itu menginginkan kebaikan terhadap hambanya. Contoh misalnya pada masa Nabi Adam alaihissalam, apa konsep yang Tuhan berikan kepada Adam alaihissalam itu masih cocok diberikan kepada Abraham. Menurut saudara gimana? Karakter pada masa Adam alaihissalam, Tuhan berbicara langsung, bercakap langsung, memberikan perintah langsung.
Lalu kemudian perintah yang diberikan kepada Adam mencakup kepada sebuah tempat. Berbeda dengan tempat, keadaan atau masa ketika Tuhan datang kepada Abraham alaihissalam. Lalu, apakah kita ingin mengatakan bahwa Tuhannya Adam dan Tuhannya Abraham berbeda? Karena karakternya berbeda. Pada masa Nabi Adam, Tuhan tidak pernah minta persembahan hewan kurban. Pada masa kemudian Tuhan menyatakan diri kepada Abraham, Tuhan memberikan kurban hewan. Apakah karena karakter berbeda, maka Tuhan pada masa Adam dan Tuhan pada masa Abraham itu adalah dua Tuhan yang berbeda? Begitu juga ketika Nabi Musa alaihissalam datang, karakter Tuhan yang menyatakan diri kepada Abraham dan karakter Tuhan yang datang kepada Nabi Musa alaihissalam, kalau dilihat dari sudut pandang pernyataan saudara, apakah berarti di sini ada tiga Tuhan? Karena masing-masing karakternya berbeda. Datang lagi kepada Yesus, karakter juga lebih hebat lagi. Karena menurut orang-orang Kristen kebanyakan, Tuhan punya karakter bisa merubah dirinya menjadi manusia. Apakah di situ sudah ada 4 Tuhan? Muncul lagi Tuhannya umat Islam yang tidak pernah menyatakan diri dalam bentuk makhluk. Ada 5 Tuhan. Apakah seperti ini? Oke Bang Zuma. Ini Bang Zuma kurang. Silakan. Ya, saya melihat di sini ada ketidakpahaman Bang Zuma ya terkait apa yang saya katakan ya. Karakter Tuhan yang ada di dalam Perjanjian Lama itu berbeda dengan yang ada di Quran. Di Perjanjian Lama, karakter Quran itu tetap, Bang. Seperti itu terus, mulai dari Musa sampai Habakuk, itu sama semua. Artinya seperti itu, Tuhan tidak berubah. Ketika Tuhan berbicara, menyampaikan sesuatu kepada Nabi, artinya Tuhan langsung berbicara kepada Nabi. Sementara kalau saya perhatikan di dalam Quran, yaitu melalui perantara. Nah, di dalam Perjanjian Lama tidak pernah ada seperti itu. Nah, ketika Tuhan memberi penglihatan kepada Nabi, pewahyuan, itu langsung pewahyuan yang dikasih atau penglihatan. Nah, ketika di dalam Quran, malah sama aja. Artinya melalui, mohon maaf, diktian, seperti itu. Nah, lantas kalau cara kerjanya Tuhan di dalam Perjanjian Lama dengan Tuhan cara kerja Tuhan di dalam mohon maaf Islam itu sendiri itu berbeda, kontras sekali, Bang. Contoh. Nah, karakter Tuhan yang kumaksud di sini cara-cara Tuhan ya dalam menyampaikan sesuatu. Ya, contoh. Contohnya ya, ini kitab Kejadian ya. Kitab Kejadian itu penglihatan kepada Musa zaman yang dimana kejadiannya itu jauh sebelum Musa itu ada. Nah, kita tahu kitab Musa itu runtut, Bang, kejadiannya, kronologis. Nah, di dalam Islam itu menceritakan Adam sampai sebelum Musa itu malah nggak kronologis gitu. Artinya Tuhan yang memberi penglihatan kepada Musa ini berbeda dengan Tuhan yang mendiktekan kisah Adam ini dengan yang ada di Quran. Terima kasih, Bang. Silakan tanggapi. Oke, baik. Jadi kitab Kejadian itu, kalau Anda melihat, itu bukan firman Tuhan. Yang nongol di tangan saudara itu bukan firman Tuhan. Itu bukan firman Tuhan. Terkecuali Anda bisa menunjukkan kemudian kitabnya Nabi Musa alaihissalam. Ini loh yang diterima Nabi Musa. Kitab Kejadiannya itu seperti ini. Kenapa saya katakan itu bukan firman Tuhan? Karena itu tersusun. Memang pertama, hari kedua, hari ketiga, tapi cakupannya tidak rasional. Mustahil kemudian Tuhan yang maha mengetahui tidak mengetahui kalau hari, maksud saya sumber siang dan juga malam, terbitnya adanya keadaan di pagi hari, sore hari, petang hari,
Itu disebabkan karena adanya kemudian perputaran bumi terhadap hari. Ada petang, ada pagi. Itu gimana ceritanya? Membuktikan bahwa Anda menakar Al-Quran, Anda menakar kemudian kitab ini dengan menggunakan kitab yang tidak jelas adanya. Itu yang Anda gunakan. Saya yakin sekali Anda hanya menggunakan buku yang ditulis setelah Indonesia merdeka. Sementara Al-Quran 1400 tahun silam. Kitab Anda, lembaganya aja berdiri setelah Indonesia merdeka, 1954. Gimana ceritanya Anda menakar Al-Quran dengan buku yang nggak jelas yang Anda punya tuh? Lantas Anda mengatakan, oh beda. Ya jelas beda. Kenapa beda? Karena yang menulis kitab saudara itu adalah orang yang kita tidak kenal. Sedangkan itu yang Anda jadikan sebagai acuan untuk menilai Al-Quran. Kembali kepada Tuhan. Kalau Anda mengatakan kemudian bahwasanya Tuhan yang kami sembah dan Tuhan yang Bani Israel sembah, Al-Quranul Karim menjelaskan huwallahul ladzi la ilaha illa huwal hayyul. Oke, suara saya. Alhamdulillah kedengaran. Sempat hilang tadi. Kedengaran saya? Ya, Aman kedengaran. Oke, baik. Nah, kalau Anda tidak beriman kepada Al-Quran, huwallahul ladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, Anda tidak beriman kepada Quran, oke, nggak apa-apa. Sekarang Anda beriman kepada kitab yang Anda genggam hari ini. Tolong bacakan saya Kejadian 17 nomor 7, boleh nggak? Mohon maaf Bang, saat ini saya nggak mau bahas tentang isi Alkitab, isinya hanya pandangan aja. Loh, nggak bisa. Ini kan Anda berbicara mengenai kenapa saya menolak Islam, karena Tuhannya umat Islam dan Tuhannya orang Yahudi berbeda. Sekarang mari kita baca Kejadian 17 nomor 7. Ya silakanlah kalau begitu. Aku berhubung karena aku satu device. Kenapa Anda anti terhadap kitab Anda sendiri? Kenapa? Bukan anti Bang, Saya tanya, kenapa? seandainya aku punya dua device, aku buka sekarang. Sementara untuk Oke. Alkitab, aku nggak punya. Baik. Baik. Aku Tuhan akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, Abraham, serta keturunanmu secara turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal. Ini perjanjian kekal. Tuhan yang membuat sendiri perjanjian kekalnya. Supaya aku menjadi Tuhanmu dan Tuhan keturunanmu. Ini kira-kira ada nggak yang bisa membatalkan ini, Bang? Kalau Tuhan sendiri mengatakan kepada Abraham, wahai Abraham, aku akan mengadakan perjanjian antara aku Tuhan pencipta langit dan bumi dan engkau Abraham serta keturunanmu secara turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal. Apa itu? Aku akan menjadi Tuhanmu Abraham dan Tuhan keturunanmu secara turun-temurun. Ini siapa yang bisa membatalkan perjanjian kekal ini, saudara? Siapa kira-kira yang bisa membatalkan perjanjian ini? Anda. Satu-satunya yang bisa membuat janjian adalah yang membuat janji. Oke. Di mana dia membatalkan perjanjiannya ini? Bahwa dia tidak akan menjadi Tuhannya. hilang lagi. Putus ya. Secara turun-temurun. Ini di mana? Pertama, perjanjian itu nggak dibatalkan. Nah, saya tadi hanya menjawab pertanyaan Bang Zuma, siapa yang bisa membatalkan. Kalau masalah dibatalkan atau nggak dibatalkan, ya itu nggak dibatalkan, berlaku sampai sekarang. Berarti yang disembah oleh Ismail dan keturunannya adalah Tuhan yang sama yang disembah oleh Yahudi. Sampai sini Anda paham? Ya paham. Iya. Ini
Tuhan sendiri yang mengangkat perjanjian. Aku akan menjadi Tuhannya Ismail dan keturunannya secara turun-temurun. Anda mengatakan tidak ada yang membatalkan. Berarti sampai hari ini keturunan Nabi Ismail menyembah kepada Tuhan yang sama. Karena Tuhan itu sendirilah yang mengangkat perjanjian, di mana perjanjian itu kekal selama-lamanya. Olam dalam bahasa Ibrani. Tidak ada yang bisa membatalkan. Berarti Tuhan daripada keturunan Nabi Ismail tetap saja merujuk kepada pencipta langit dan bumi yang kami sebut Allah, dan Bani Israel menyebutnya dengan sebutan Elohim atau Hasem atau Yod-Heh-Vav-Heh. Itu gimana itu, Bang? Kok bisa Anda yang membatalkan? Nah, pertama ya, saya tegaskan ya, nggak ada yang bisa membatalkan. Pak Juri saya katakan gitu ya. Nah, ini terkait tuannya Ismail dan Ishak ya, anak satunya lagi. Nah, di dalam kitab Kejadian itu yang Anda kutip, itu ada dikatakan kalau anak Abraham itu, anak tunggal bahkan dikatakan situ adalah Ishak. Artinya Ismail itu seakan-akan ya, Tuhan itu nggak menganggap keturunan Abraham. Bayangkan dengan mengatakan anak tunggal. Padahal secara kedagingan, ya memang Ismail itu sebenarnya yang anak Abraham, anak kandung ya. Tapi kalau masalah Tuhannya Ismail dengan Tuhannya Ishak yang ada di dalam Alkitab ini, yaitu sama. Tetapi aku bicara Tuhan yang ada di dalam Quran, Bang. Ya kalau abang merujuk Alkitab Perjanjian Lama, yaitu bukan masalah bagi. Sekarang kita lihatlah, kita telah adul karakter Tuhan yang ada di dalam Quran. Seperti itu, Bang. Iya, apa karakternya? Pasti kalau Anda berbicara mengenai karakter, Anda melihat dari segi apa? Apa yang Anda bisa lihat dari Tuhan yang disembah oleh umat Islam ini? Yang disembah oleh keturunan Nabi Ismail ini. Karakter seperti apa kira-kira? Padahal tadi kan Anda sudah membaca. Tidak ada yang bisa merubah perjanjian kekalnya Abraham dengan Tuhannya, dengan keturunannya. Lantas sebagai seorang Kristen yang kufur, yang kafir, lagi-lagi menolak kalau Nabi Ismail itu adalah anak Abraham. Saya nggak menolak, Bang. Justru sebenarnya Ismail itu anak kandungnya. Kutuknya. Anda sedang mengutuk Abraham. Kan Anda mencoba memisahkan antara Abraham dengan anaknya. Anda tahu tidak? Yang memberikan nama anak Abraham dengan nama Ismail itu siapa? Anda tahu tidak? Sebentar, Bang. Saya bukan menolak Abraham sebagai anaknya, bukan menolak Ismail sebagai anaknya Abraham. Justru secara darah Ismail itu anak resminya Abraham ya. Sementara Ishak itu bukan anak resminya Abraham berdasarkan darah, karena Ishak itu dikandung setelah Sarah ya. Sarah itu menopause, artinya nggak ada campur darah antara Abraham dengan Ishak. Nah, ini hanya pernyataanku mengatakan Ishak anak tunggal itu hanya mengutip perkataan Tuhan, Bang. Kalau jelas, kalau berdasarkan darah, justru Ismail anak kandung sebenarnya. Halo? Iya. Suara saya tidak kedengaran. Dengar Gorunda. Penjelasanku tadi kedengaran nggak? Iya. Siapa yang memberikan nama kepada Ismail? Ya Tuhan, dua-duanya Tuhan. Tuhan yang memberikan nama kepada Ismail. Siapa yang memberikan nama kepada Ishak? Ya Tuhan juga, Bang. Mana dalilnya? Ishak bukan. Ishak itu nama berdasarkan Abraham. Yang Ismail, yang ada L-nya itu Tuhan.
Masya Allah. Berarti doa Ibrahim sebelum ada anaknya, yaitu minta apa bang? Abraham sebelum ada anaknya minta apa? Ya, minta ada keturunan, minta dikasih Bang? anak. Minta punya anak. Doanya dikabulkan tidak? Ya, dikabulkan. Doanya didengarkan tidak? Nah, Ketika doanya dikabulkan, maka anaknya diberi nama. Apa nama anak tersebut? Nama anak yang ya udah jelas ya, Ismail itu Iya, pemberian tunggu. dari nama Ismail itu pemberian dari Tuhan, Bang. Bukan Abraham. Oke. Apa arti dari Ismail? Tuhan mendengarkan. Tuhan mendengarkan. Apa yang didengarkan oleh Tuhan? Doa Abraham Iya, permintaan Abraham. tentang permintaan Permintaan minta Abraham akan keturunan. minta anak. Diberi keturunan. Dan keturunannya diberi nama Ismail. Halo, Ismail. Anda sehat. Anda sehat. Berarti anak tunggal Abraham siapa? Ya, Ismail secara hubungan darah ya Ismail sebenarnya. Alhamdulillah. Kan saya sudah jelaskan. Subhanallah. Masya Di awal kan saya Allah. sudah saya jelaskan Ya. kalau Ismail itu yang sebenarnya anak Ya. Abraham. Oke. Nah sekarang siapa yang membodohi Anda dengan mengatakan bahwa anak tunggal yang didengarkan doanya oleh Allah tentang Abraham itu adalah Ishak? Siapa yang ngajarin Anda itu? Bukannya aku cuma mengutip, Bang. Aku bukan diajari, aku cuma mengutip kitab kejadian itu. Ambillah anak tunggalmu itu. Kitab yang dituliskan kapan itu yang Anda baca? Ya, Tahun udah berapa jelas lah. diterbit? Kalau dituliskan kitab perjanjian lama yang kami pegang sekarang itu berdasarkan teks Nasora ya. Artinya diproduksi tahun 1900 kalau nggak salah. 1100 sampai tahun 900 sampai 1100. Masya Allah. Saya minum kopi dulu campur masaku bang ya. Tambah dikit Ajinomoto, Bang. Alhamdulillah. Berarti anak yang diberikan kemudian Tuhan kepada Abraham adalah anak jika doanya dikabulkan. Ya Rabb, berikan aku anak, berikan aku keturunan. Doamu kudengarkan. Maka setelah doanya dikabulkan, lahirlah Ismail. Maka anak tunggal adalah Ismail. Ingat kepada saudara, kenapa kami mengatakan kami menyembah kepada Tuhan yang sama? Karena di Kejadian 17 nomor 7 tadi, itu sudah cukup bagi saudara untuk memahami. Aku akan menjadi Tuhanmu. Aku akan mengadakan perjanjian kekal yang tidak bisa dirubah oleh siapapun sampai kapanpun. Karena ini kekal. Yang namanya kekal tidak berakhir. Aku akan mengadakan perjanjian kekal dengan engkau Abraham, dengan keturunanmu secara turun-temurun, bahwa aku akan menjadi Tuhanmu dan Tuhan keturunanmu. Mari kita deteksi. Orang-orang Quraisy yang menyembah berhala, mereka tidak menganggap pencipta langit dan bumi itu adalah berhala yang mereka ibadahi. Mereka menganggap bahwa berhala yang mereka sembah itu adalah teofani dari pencipta langit dan bumi yang mereka tidak bisa lihat. Tapi ketika mereka ditanya, wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah, 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 fa anna yufakun. Dan jikalau engkau bertanya kepada orang-orang jahiliyah Quraisy, siapakah yang menciptakan mereka? Niscaya mereka akan menjawab Allah. Jadi bagaimana mereka dapat dipalingkan dari menyembah kepada Allah?
Jadi keturunan Nabi Ismail alaihissalam, orang-orang jahiliyah, orang-orang paganisme, orang-orang penyembah berhala pun tahu bahwa pencipta langit dan bumi adalah Tuhan kakek moyang mereka, yaitu Allah Azza wa Jalla. Ini yang perlu saudara pahami. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menjelaskan seperti itu adanya. Nah sekarang kalau orang-orang Quraisy yang adalah keturunan Nabi Ismail alaihissalam mengatakan yang kami Tuhan yang menciptakan semua ini adalah Allah, tetapi kami menyembah kepada berhala, itu indikasi kuat bahwa Kejadian 17 nomor 7 yang menyatakan perjanjian kekal, ternyata keturunan Abraham, Ibrahim alaihissalam tahu betul bahwa nenek mereka menyembah kepada satu hakikat yang mereka sebut dengan sebutan Allah. Berbicara mengenai karakter, karakter apa yang saudara maksud? Bisakah Anda menjelaskan kepada saya? Silakan. Oke Bang Zuma, terima kasih. Pertama saya tadi mengutip perkataan Bang Zuma, indikasi. Nah, saya anti sekali menggunakan indikasi untuk menemukan kesamaan atau perbedaan. Karena indikasi itu hanya mencocokkan, Bang. Jadi saya nggak pernah memakai metode indikasi untuk mencari perbedaan atau persamaan karakter, persamaan atau perbedaan oknum atau pribadi ya. Nah, saya lebih suka memakai karakter atau gimana ya, kepribadian antara A dan B untuk mencari perbedaan atau persamaan. Nah, karakter yang kumaksud ya adalah cara kerjanya, cara bicaranya, kedua itu. Karena memang hanya kedua itu yang bisa kita lihat, yang bisa kita pahami. Tidak ada yang lain-lain. Karakter Tuhan dalam perjanjian lama hanya dua itu, cara kerjanya dan cara bicaranya. Oke. Kira-kira kalau saya berbicara kepada wong Jawa dan saya berbicara kepada orang Bugis, karakter bicara saya sama atau beda, Bang? Kalau karakter bicara itu sama seharusnya, Bang. Tetapi karena bahasa yang Abang gunakan berbeda, tentu saja berbeda bahasa. Tapi ingat, berbeda bahasa bukan berarti berbeda karakter. Oke, coba Anda bedakan karakter bahasa Jawa dan karakter bahasa Bugis. Bisa nggak? Sekali lagi, Bang, karakter itu, karakter yang saya maksud di sini yaitu tentang cara berbicara, Bang. Cara berbicara itu sama kalimatnya, walaupun bahasanya berbeda, tetapi ciri-ciri dia berbicara itu sama. Contohnya banyak orang tahu di sini kalau saya itu orang Batak ya, karena memang ya karakter saya bicara itu memang seperti orang Batak, walaupun saya berbicara bahasa Indonesia. Jadi bicara bahasa apapun saya, pada dasarnya bakalan tahu kalau saya itu orang Batak, identitas saya, karakter saya. Sabar ya. Nah, sekarang karakter bahasa yang Putus-putus ya. bukankah karakter bahasa itu adalah ciri khas? Iya benar, ciri khas. Karakter itu adalah sifat. Karakter itu adalah kepribadian, watak atau tabiat seseorang. Nah, karakter bahasa ini maksudnya apa, Bang? Oke, dialeknya, langsung aja. Rasa bahasanya, macam bahasanya atau apa? Oke, di dalam perjanjian lama, Tuhan berbicara cenderung menggunakan frasa. Yang kupahami di dalam pemahamanku tentang Quran, walaupun sebenarnya aku nggak tahu tentang Quran ini ya, tetap hanya mendengar-dengar aja dari ustadz-ustadz ya. Sejauh yang kupahami, Tuhan di dalam Quran ini tidak pernah menggunakan frasa dalam berbicara. Sementara Tuhan di dalam perjanjian lama itu banyak. Setiap kali berbicara kepada Nabi, itu pasti menggunakan frasa-frasa tertentu yang memang agak membingungkan. Contoh ya, terkait kata, salah satunya contoh apa ya?
Aku udah lupa pula. Nah, sebentar Bang, saya carikan boleh? Iya, wajib. Karena Anda menyatakan sesuatu itu harus ada, Anda mengatakan karakter bahasa berbeda, frasa berbeda. Ini maksudnya apa? Coba Anda buktikan dulu satu contoh. Karena ketika saya berbicara atau berargumen, beradaptasi, ya, berbicara atau berdialog atau berinteraksi dengan ayam, dengan saya berinteraksi dengan manusia itu berbeda. Kalau karakter bahasa yang saya gunakan kepada ayam, ya saya kasih contoh. Itu karakter saya manggil ayam tuh. Kalau ayam jantan seperti itu. Kalau ayam betina, itu ayam betina tuh. Saya manggil Bang Handi, nggak begitu. Bang Handi, Kores, beda. Terus Anda ingin mengatakan Suma itu dengan Suma yang manggil Bang Handi dengan Suma yang memanggil ayam beda. Itu sakit namanya. Coba. Ya mudah-mudahan viral sebentar ini panggilan suara ayamnya Bang Suma. Keluaran 3. Gimana Bang? Aduh, lupa lagi aku. Ini aku mengutip Keluaran 3 ayat 14. Ini contoh sederhana. Di situ ada katanya aku mengutus aku, atau bahasa aslinya terjemahan lebih mentah. Aku mengutus, cuman gitu seperti itu Gimana aja. gimana? Aku mengutus aku. Gimana gimana? Di keluaran berapa tadi? 3:14. Keluaran berapa? 3 nomor Iya, 14. silakan. Nah, di situ ada kata aku mengutus aku. Nah, kayak seperti yang kita tahu ini bukan bermakna literal ya. Nggak pernah ada aku mengutus diriku. Itu nggak ada. Nah, ini hanya sebuah frasa. Artinya apa aku mengutus aku ini? Ya Tuhan mengutus kuasanya. Ya itulah kata-kata roh Allah yang ada di Alkitab. Roh Allah hinggap, roh Allah hinggap, roh Allah hinggap. Nah, itu menyatakan kuasa Tuhan hinggap. Artinya di sini ya Tuhan cenderung menggunakan frasa setiap kali berbicara dan menyampaikan sesuatu. Ini apa bedanya dengan yang ada di dalam Al-Quran? Contohnya Bang, kasih saya contoh. Innani anallah la ilaha illa ana. Sesungguhnya aku adalah aku. Itu sama. Tidak ada ilah selain aku. Akulah aku. Bang. Hah? Ya, kalimat itu literal Bang, bukan frasa. Nah, terus ini apa ini? Aku adalah aku. Aku mengutus aku Bang, itu frasa Bang. Aku adalah aku. Tidak ada aku mengutus aku. Mana? Ini pernyataan Allah. Ini pernyataan Tuhan kepada Nabi Musa. Tidak berbicara mengenai esensi dirinya. Coba perhatikan baik-baik Bang. Aku adalah aku yang mengutus Ya sama. aku kepada Di Al-Quran juga begitu. Fattakhiduni. Maka ikutilah aku. Aku ikutilah aku. Katakan kepada mereka, kul fattakhiduni. Nah, apa bedanya? Kalimat yang abang katakan itu, aku adalah aku, ikutilah aku, itu bermakna literal Bang. Sementara aku adalah aku mengutus aku kepadamu, itu frasa Bang. Nggak, masa aku mengutus, kata mengutus sama mengikuti itu berbeda. Jadi Bang. maksud ini kan Nabi Adam, ini kan Nabi bisa bertanya, ya Rabb, apa yang harus aku katakan kepada mereka? Makanya Yesus mengatakan di dalam Yohanes 10 nomor 34 35, tugas maka dia adalah Allah. Maka dia dikatakan, aku telah mengutus aku kepadamu. Apa tuh maksudnya? Aku Tuhan mengutus engkau Musa kepada Bani Israel. Ini kan hanya penolakan aja nih. Hanya penolakan saja.
Sementara kalau Anda berbicara mengenai struktur satu bahasa, itu tidak sama memang. Antara bahasa Ibrani dengan bahasa Arab, itu tidak sama. Sementara Anda menuntut bahasa Arab dan bahasa Ibrani harus sama. Ini nyokol, konyol. Ini penolakan aja. Cara orang-orang kafir menolak keberadaan Allah itu memang bermacam-macam. Sekarang yang Anda nilai adalah rasa bahasa. Ya tentu bedalah bahasa Ibrani dengan bahasa Arab, tentu beda. Saya bukan bukan menilai berdasarkan bahasa. Sekarang begini aja deh. Ini terlalu remeh-remeh. Sekarang begini aja deh. Siapa yang bisa membatalkan perjanjian kekal Allah tentang dirinya akan menjadi sembahan Bani Ismail dan Bani Ishak? Siapa yang mampu membatalkan itu? Ya, satu-satunya yang mampu membatalkan adalah yang membuat janji itu sendiri. Terus kenapa Anda kok membatalkan barusan? Ya, kapan saya mengatakan saya membatalkan? Anda kan mengatakan Tuhan yang disembah umat Islam. Sekarang begini, kenapa Anda tidak menerima kalau yang kami sembah itu adalah Tuhan yang datang kepada Abraham? Bukankah saya sudah katakan tadi ya, kalau karakternya itu berbeda. Karena gitu. karakter bahasa. Ya, Karena karakter. Ya itu. Berarti Anda yang membatalkan. Iya kan? Cara berbicaranya dengan cara bertindaknya. Sekarang begini, Tuhan mengangkat Anda yang menilai kan? Anda yang menilai kan? Kira-kira penilaian Anda tinggi mana derajatnya dengan perjanjian kekal Tuhan? Ulang bang. Nggak apa ya? Kok nggak jelas ya? Ayo, kira-kira kedudukan penilaian Anda dibandingkan dengan perjanjian kekal Tuhan itu sendiri yang mengatakan aku akan menjadi Tuhan Ismail dan keturunannya, Ishak dan keturunannya, dibandingkan dengan penilaian saudara, kira-kira tinggi mana derajatnya? Sebentar bang. Di sini abang mengatakan kalau perjanjian Tuhan itu untuk Ismail berdasarkan keturunan darah. Lalu berdasarkan apa? Berdasarkan apa lagi? Yang disebut anak itu keturunan. Aduh, gimana ini orang? Bang, kita sama-sama yang dimaksud benih itu bang, keturunan. Kita sama-sama mengutip kitab yang sama ya, sama-sama mengutip Kejadian. Nah, aku mengutip perkataan Tuhan, anak tunggalmu. Anak tunggalmu yang dimaksud itu Ishak. Anak tunggalnya, dari mana Anda bisa tahu bahwa yang dimaksud di situ Ishak? Enggak. Bukannya itu waktu persembahan, persembahan Abraham kepada Tuhan. Tunggu. Tidak ada yang dipersembahkan, tidak ada dipersembahkan. Iya, tidak ada. Antara Ismail dan Ishak tidak ada yang dipersembahkan, tidak ada. Sekarang yang Anda jadikan pola atau gambaran untuk mengatakan bahwa anak tunggal itu Ishak itu apa? Anda masih waras kan? Loh, saya hanya mengutip bang. Bukan saya yang mengatakan, saya hanya mengutip. Sekarang begini. Kalau ada sebuah buku yang mengatakan Ishak adalah anak tunggalnya Abraham, apakah buku itu betul? Ya, tentu tidak. Karena memang anak Abraham. Tidak. Tentu tidak. Berarti anak tunggal Abraham adalah Ismail. Terus apa masalahnya? Oke bang, memang berdasarkan kedagingan, berdasarkan darah, anak tunggal Abraham itu adalah Ismail. Yang mau disembeli itu kedagingan atau apa? Sebentar bang. Kecantikan. Sebentar, saya belum selesai bicara bang. Anak tunggal Abraham berdasarkan hubungan darah itu Ismail. Sementara anak tunggal menurut Tuhan, ini menurut Tuhan, menurut perjanjian Tuhan adalah Ishak. Loh, sebenarnya apa dasar Anda mengatakan anak tunggalnya Abraham itu adalah Ishak? Loh, bukan saya yang mengatakan bang, saya hanya mengutip.
Sebentar saya Iya, tunjukkan ayatnya. iya. Tadi Anda sudah mengatakan ketika ada buku yang Anda kutip mengatakan bahwa anak Abraham itu adalah Ishak. Apakah buku itu salah atau buku itu benar? Ambil anakmu yang tunggal itu, yaitu Ishak. Loh, ini kutipan benar atau kutipan salah ini? Oke, sebentar Bang. Nah, anak tunggal yang dimaksud Tuhan itu ya ada anak perjanjian. Nah, sekarang yang diminta untuk dipersembahkan anak perjanjian atau anak tunggal? Ya anak tunggal, anak perjanjian. Bagus. Anda sehat berarti. Yang diminta, coba tunjukkan dalilnya. Ambil anak perjanjian itu, mana dalilnya, mana dalilnya? Kejadian 14 ayat berapa? Kejadian berapa? Kejadian 22 ayat 2. Kejadian 22 nomor 2. Ya. Oke. Ambillah anakmu yang tunggal itu. Ini sebenarnya yang anak tunggal sebenarnya siapa? Ishak atau Ismail? Berdasarkan hubungan darah ya Ismail. Tapi kan aku nggak mau mengikuti pengertianku. Menurutku ya anak tunggal anak tunggal Abraham berdasarkan hubungan darah ya Ismail. Hanya saja ya Ismail. aku beriman. Oke. Nah hanya saja aku itu orang beriman. Aku nggak menuruti pengertianku sendiri. Iya. Oke. Baik. Ini kira-kira Ishak bisa disebut tunggal itu karena apa? Ya nggak tahu Bang, aku cuman mengutip apa yang dikatakan Tuhan. Kalau ini kutipan salah gimana? Kalau kutipan salah ya nggak masalah, nggak tahu aku. Ya itu kan itu adanya ya itu. Oke. Sekarang kita uji. Anak tunggal Abraham Ismail. Oke? Ya, anak perjanjian, anak yang memenuhi perjanjian Tuhan antara Tuhan dengan Abraham Ismail. Kan Abraham dijanji untuk diberi anak kan? Ya, dijanjikan untuk diberikan anak. Nah, Tetapi ingat Bang, tetapi dari Sarah itu janjinya mana Tuhan, dalilnya? bukan? Mana Sebentar. dalilnya? Nah, sebentar Bang, saya cari. Iya. Sarah ya. Nah, Kejadian 21 ayat 1. Ya. Apa dibilang di situ? Tuh, bukan lagi. Melakukan firman seperti yang dijanjikannya kepada Sarah. Kurang lebih ya. Artinya memang dijanjikan kepada Sarah. Anaknya Sarah namanya siapa? Ishak. Kenapa bukan Ismail? Ya karena Ismail anak dari Hagar. Lah, tadi katanya yang dijanji Sarah. Ya benar. Nah, berarti perjanjian antara Abraham dan juga Tuhan itu anaknya harus bernama Ya bernama Ishak lah Bang. lah. Ishak itu artinya tertawa. Sekarang yang dimaksud di sini adalah doa Ismail kepada Tuhan sehingga Tuhan menjawab kemudian doanya. Diperjanjikan kemudian aku akan memenuhi perjanjian itu. Doamu itu akan aku penuhi. Nah, ketika anaknya ini lahir, Tuhan sendiri yang memberi nama. Kenapa bisa jadi terbalik-balik Sarah? Loh, kurang gini ya, perjanjiannya Tuhan terkait anak ini itu
Dikatakan kepada Sarah, Bang. Kepada Sarah, Itu yang bukan kepada tertulis. Hagar. Ya, itu yang tertulis di kitab saudara. Ya. Oke. Sekarang Abraham minta untuk diberi anak. Tuhan berjanji memberi anak. Ketika Tuhan mengiyakan keinginan Abraham, maka Abraham doanya didengarkan. Ketika Tuhan memberikan kemudian anak atas doa Abraham, maka Tuhan memberikan anak itu dengan nama, doamu sudah kukabulkan. Yishmael, Tuhan mendengarkan doamu, dikabulkanlah doamu. Ini kitabnya ini apa ini? Kitab apa ini namanya ini? Ambillah anakmu yang tunggal, yaitu Ishak, blong pada Sarah, blong. Ini kitab apa ini yang cerita-cerita kayak gini, membodohi kayak gini? Ini kitab apa namanya ini? Anak tunggal Ishak, anak perjanjian Sarah. Ini apa namanya kitab seperti ini? Siapa yang menyampaikan ini bahwa ini adalah kitabnya Nabi Musa? Siapa yang bisa menjamin ini kitab yang dari Tuhan? Kok kacau kayak begini? Tuhan minta anak, Abraham minta anak kepada Tuhan. Tuhan menjanjikan kemudian memberikan anak. Ternyata yang diberikan nama adalah anak dikabulkan, doa diterima, namanya, doanya didengarkan, semuanya larinya ke Hagar lah, larinya ke Ishak lah. Ini kitab apa namanya nih? Benarlah Al-Quran yang mengatakan, ya ahlal kitab, lima talbisudal haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Coba Anda renungkan, kitab yang Anda pegang dari Masore kemudian terjemahannya terbalak-balik kayak begitu. Apa masih pantas buku kayak begini dijadikan sebagai acuan dalam beriman? Harusnya aku akan mendengarkan doamu, aku akan memberikan anak kepadamu, dan hendaklah engkau menamai Ishmael. Tengok ibunya siapa? Hagar. Harusnya kitab itu menyebut nama Hagar, bukan Sarah, hanya demi membengkokkan sejarah kehidupan. Hanya karena cemburu kepada Hagar. Oke, Bang. Kitabnya pun dibengkokkan. Hanya karena cemburu kepada Ismail. Terkait apapun nanti narasi yang ada di dalam kitab ini, itu bisa Bang diskusikan dengan orang Yahudi ya, karena memang ini kitabnya mereka ya. Ya aku hanya mengikuti. Nggak perlu didiskusikan. Nggak perlu didiskusikan. Mengikuti, Bang. Iya. Nah sekarang giliran saudara, apakah rasional anak kedua disebut sebagai anak tunggal? Sedangkan yang diminta oleh Tuhan bukan anaknya Sarah. Yang diminta oleh Tuhan adalah anaknya Abraham. Ketika yang diminta adalah anaknya Abraham, maka wajib hukumnya Yishmael. Ketika yang diminta adalah anak tunggal, wajib hukumnya adalah anak sematawayang. Hanya orang gepeng yang mengatakan anak kedua itu adalah anak tunggal. Ya, sudah saya katakan Bang, saya hanya mengikuti apa yang ada di dalamnya ya. Masalah. Jadi kalau kitabnya sesat, ya berhubung karena ini berisi sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan, ya saya ikuti. Kalau menurut Abang sesat, ya nggak masalah sama saya. Oke. Sekarang mari kita lihat. Saat ini memang tergantung pemahaman kita. Oke, mari kita lihat, Bung. Kita pendekatan dalil yang menyentuh kepada histori. Kejadian 21 nomor 14, ada sebuah tempat bernama Berseba. Yang tinggal di sana namanya Ismail. Kejadian 21 nomor 14. Abraham jelas tinggalnya di mana? Di Berseba. Di mana tertulis? Kejadian 21
nomor 33. Ismail, Abraham tinggal di Beersheba. Kejadian 22 nomor 2. Abraham mempersembahkan anak tunggalnya di Gunung Moria. Kejadian 22 nomor 2. Abraham mempersembahkan anak tunggalnya di Gunung Moria. Setelah kejadian persembahan anak tunggal, Kejadian 22 nomor 19, Abraham kemudian mengembalikan anaknya ke Beersheba. Pertanyaan saya kepada saudara, ini pendekatan dalil. Anak mana yang tinggal di Beersheba? Ishak atau Ismail? Sorry, lupa buka mikrofon. Bukannya yang tinggal di Beersheba itu ya Ismail ya? Ismail. Di atas Setelah batu, kan? persembahan dilakukan di Gunung Moria, Abraham mengembalikan kemudian anaknya ke Beersheba. Siapa yang tinggal di Beersheba? Sebentar, ini abang ngutip dari mana sih? Ntar sebentar bang. Ha! Kucing saya kaget. Sorry. Yang ayat-ayat terakhir tuh dibaca tuh. Kejadian 21 nomor 14, yang tinggal di Beersheba adalah Ismail. Abraham tinggal di Beersheba di data nomor 33. Kejadian 22 nomor 2, Abraham mempersembahkan di Gunung Moria. Setelah selesai upacara persembahan, bujangnya dikembalikan kembali ke Beersheba. Siapa tinggal di Beersheba? Ya Abraham. Dengan siapa nama anaknya? Ya Ismail. Ismail. Gampang untuk menyatakan Al-Quran itu tidak pernah keliru. Ya ahlal kitab, lima talbisunal haqqa bil batil. Kenapa engkau menggantikan kebenaran dengan kebohongan? Padahal engkau tahu kebenaran itu. Kalianlah yang belakangan ini menjadi korban. Makanya Al-Quran datang menyelamatkan. Supaya kita jangan beriman kepada sesuatu yang sudah diobrak-abrik orang-orang jahil. Orang-orang tegar tengkuk. Ini jelas sekali kisahnya. Kejadian 21:14, Ismail di Beersheba. Kejadian 21:33, Abraham berada di Beersheba. Kejadian 22 nomor 2, Abraham mempersembahkan anaknya di Gunung Moria. Kejadian 22 nomor 19, setelah persembahan Abraham kembali ke Beersheba. Di mana Ishak? Di mana Sarah? Kejadian 23 nomor 2, Ishak dan Sarah berada di Hebron. Kalau yang dipersembahkan di Gunung Moria itu adalah Ishak, maka sejatinya Abraham kembalinya ke Hebron, bukan ke Beersheba. Allahu Akbar, takbir. Jadi kembali lagi saudara ya, ketika saudara mengatakan Tuhan itu beda dan seterusnya karena karakter dan seterusnya, tak ada yang mampu kemudian untuk membatalkan perjanjian kekal itu. Benar atau tidak itu adalah firman Tuhan, yang pasti ini adalah PR besar. Tak ada manusia di atas muka bumi ini yang mampu membatalkan perjanjian kekal. Tuhan yang mengatakan, akulah Tuhan pencipta langit dan bumi, akan mengangkat perjanjian kekal bersama dengan Abraham, bahwa anaknya, keturunannya, cucunya, cicitnya, semua tantenya, opungnya, turun ke bawah, semuanya akan menjadikan aku sebagai sembahannya. Ini perjanjian Tuhan, tak ada yang bisa membatalkan. Cuman satu manusia yang mampu membatalkan itu. Siapa itu? Paulus. Pauluslah yang membatalkan Tuhan yang mengangkat perjanjian kekal kepada Bani Ishak dan Bani Ismail, yang mengatakan, aku akan mengangkat perjanjian kekal kepada Abraham, keturunanmu secara turun-temurun. Aku akan menjadi Tuhan mereka. Paulus muncul. Hei, aku Paulus, juga Kristus. Ya, dengan menggunakan selendang merah mengatakan,
Dulu Tuhannya orang Ibrani, orang Ishak, orang Ismail adalah ente. Tapi sekarang tidak lagi, sudah berubah. Sekarang Tuhan yang kubuat untuk mereka menggantikan kamu adalah Yesus anak Maria. Pauluslah yang membatalkan perjanjian kekal itu. Sampai di sini paham tidak, saudara? Sebentar, Bang. Sejauh yang saya perhatikan ya, kitab Paulus sendiri nggak pernah menyebutkan kalau Yesus itu Tuhan. Oh ya? Ya kan Paulus juga menggunakan kata kurios, Bang. Bukan theos. Yakin? Iya, silakan kita buktikan. Mohon maaf nanti kalau aku ada salah ya, karena bisa aku tidak baca. kita baca menyalahkan 2 miliar orang Kristen yang nyembah Yesus, ternyata nggak ada dalilnya ya. Boleh tidak Anda baca Kolose 2 nomor 9? 1 Korintus 8 ayat 6 juga ada. Iya. Filipi 2 nomor 6 sampai nomor 8 juga ada. Tanda-tanda kabur. Enggak ditahu ke perpustakaan jadi dulu sebentar. Yang Kita kasihan bacain bukan ada aja. perpustakaan, jaraknya. Kita bantu Ya, aja coba biar dulu. dia nggak jeda. Nota Gurunda berapa? Ayatnya apa? 1 Kolose. 1 Kolose Ada berapa, 1 Gurunda? Kolose 1. Oh, Kolose 1. Itu Kolose 2 ayat 9 yang disebutkan Bang Juma. Biar dia nggak jeda, kasihan. Sebab dalam dialah terdiam secara jasmaniah seluruh kepenuhan kealahan, dan kamu telah dipenuhi di dalam dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Itu Gurunda. Nah, terus apakah di situ Paulus menyatakan kalau Yesus Kolose itu 2 Tuhan? nomor 9. Iya, sudah saya baca. Sebab di dalam dialah bla bla bla, apa tadi itu? Kalau mau yang jelas lagi 1 Korintus 8 ayat 6. Jangan Meskipun googling, kita jangan tahu- googling itu apa 100 googling, biar Bang. kita bukain. Meskipun kita tahu banyak Allah baik di bumi maupun di surga, bagi kita hanya ada satu Allah saja. Dan hanya ada satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Coba baca itu. 1 Korintus 8 ayat 6 tuh. Satu Allah, satu Tuhan. Ya. Ya kan benar kan? Satu theos, satu kurios. Di mana Paulus mengatakan Yesus theos? Coba Anda bacakan Kolose 2 tadi, nomor 9. Kepenuhan apa dia? Kepenuhan kurios? Atau apa tuh? Kepenuhan kealahan ya. Ya, aku juga Maksudnya apa tuh? sebentar Bang, aku juga nggak baca dan nggak mengerti kitab-kitab Paulus ini ya. Nggak ngerti Bang, jujur aja aku nggak ngerti apa artinya ini. Dalam jasmania, kepenuhan kealahan itu aku nggak ngerti. Tidak ngerti. Iya, kepenuhan kealahan itu maksudnya apa di situ, Bang? Ya nggak tahu Bang, soalnya memang agak aneh bahasanya. Agak aneh. Dalam jasmania, kepenuhan kealahan itu apa maksudnya? Aku juga nggak tahu ya, berhubung karena aku juga nggak baca surat-surat surat Paulus kepada jemaat-jemaat di sini, di sini. Aku nggak baca. Itu dia, karena Anda tidak membaca surat-surat Paulus.
Gimana itu? Gimana itu Bang, kalau Anda tidak membaca surah-surah Paulus, sementara kekristenan itu berasal dari sana malah. Enggak juga Bang, kekristenan yang sekarang itu kan udah pernah saya jelaskan kepada Abang. Kalau kekristenan yang sekarang itu banyakan itu akarnya itu dari Roma. Kemarin kan udah pernah kita diskusi juga. Agak waras saya. Ini kalau kita lihat kalau dilihat dari bahasa Yunani kan somatikos. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan keilahian. Atau kepenuhan tikus. Nggak mungkin kan? Nah di sini keilahian. Theotes. Dalam bahasa, kalau kita melihat merujuk kepada kode 2320, itu tertulis jelas theotes. Berarti jasadnya Yesus itu kepenuhan theos. Jadi Paulus itu mengajarkan Yesus itu adalah theos itu sendiri. Jasadnya loh. Coba kita lihat di dalam Filipi 2. Nomor 6. Nomor 6. Bisa saudara buka? Yang walaupun dalam rupa theos, tidak menganggap kesetaraan dengan theos yang harus dipertahankan. Nanti si theos ini menjadi manusia Yesus. Jadi kalau Anda mengatakan Paulus tidak pernah mengajarkan Yesus itu adalah theos, dalil bertaburan di kitab saudara. Filipi 2 nomor 6. Yang walaupun dalam rupa theos tidak menganggap kesetaraan dengan theos yang harus dipertahankan, melainkan dia telah mengosongkan diri, theos mengosongkan diri dan mengambil rupa manusia. Dan theos malah lebih rendah dari manusia. Bahkan dia mati di atas tiang salib. Jadi Paulus mengajarkan kepada orang Kristen di Roma Yunani, Yesus anak Maria itu adalah theos, Bang. Makanya saya katakan, waduh. Sebentar Bang, Filipi itu di mana? Filipi. Perjanjian ini suratnya Paulus kan yang ditulis dalam penjara. Iya, Filipi itu di mana? Perjanjian baru lah, Bang. Maksudnya? Habis Filemon. Ya Filipi kan nama daerah itu. Iya, tahu. Nah Filipi itu di mana? Terus Filipi itu daerah Antioquia lah. Itu surat Paulus untuk orang Filipi, Bang. Iya tahu. Masalahnya aku nggak tahu Filipi di mana. Iya. Ya bukan masalah tahu nggak tahu, yang penting isinya aja. Dia berada di Enggak, tadi Bang Zuma mengatakan daerah Paulus kepada di Makedonia Roma Timur. katanya. Tadi pernyataan Zuma surat Paulus kepada jemaat di Roma katanya. Sementara yang dikutip Filipi. Nah aku tanya Filipi itu di mana? Aku nggak tahu. Oh, maksud saya ini surat-suratnya untuk agama orang Roma. Agama orang Roma itu apa? Ya bukannya udah jelas Agamanya? ya, paganisme ya, penyembah-penyembah dewa-dewi. Ya, paganisme itulah agama Anda. Itulah agama Anda. Jadi 14 buku yang ditulis kemudian oleh Paulus itu semua diperuntukkan untuk non-Yahudi, termasuk orang Roma Yunani. Makanya ada Katolik Roma, karena surah-surah Paulus inilah yang diambil oleh mereka, dijadikan sebagai kitab, di clipping menjadi satu. Jadi Paulus mengajarkan anak Maria yang keluar dari rahim Maria itu adalah theos, pencipta langit dan bumi yang nusul menjadi manusia. Ya, enggak Jadi tahu sekali lagi satu-satunya manusia yang membatalkan perjanjian kekal Tuhan pencipta langit dan bumi kepada Abraham dan keturunannya hanyalah Paulus. Pauluslah yang membatalkan perjanjian kekal Tuhan kepada Abraham dan keturunannya. Aku akan mengadakan perjanjian kekal kepada Abraham, keturunannya secara turun-temurun, sebagai perjanjian kekal
bahwa aku akan menjadi Tuhannya, Tuhan keturunannya secara turun-temurun. Tapi ketika Paulus datang, apa yang dia katakan? Batal sudah itu, perjanjian kekal itu batal. Sekarang yang menjadi Tuhan adalah anak Maria bernama Yesus, di mana Tuhannya Abraham datang mengosongkan dirinya, tidak mempertahankan dirinya, dan mengambil rupa manusia, bahkan lebih rendah dari manusia, dan taat sampai mati di atas tiang salib. Siapa yang membatalkan itu? Bapak Paulus, laknatullah alaihi. Sampai di sini kira-kira Anda paham kenapa orang-orang Kristen miliaran menyembah Yesus? Karena Paulus membatalkan perjanjian kekal Tuhannya Abraham. Makanya ketika kemudian orang Yahudi hari ini tidak menyembah Yesus, berarti mereka masih mempertahankan perjanjian kekal dengan Tuhannya Abraham, yaitu menyembah hanya kepada Tuhannya Abraham. Sedangkan Tuhannya Kristen, yaitu Yesus anak Maria, itu bukan Tuhannya Abraham, tapi itu adalah Tuhan yang dilantik oleh Paulus untuk orang-orang Kristen. Kalau saudara mau istirahat, silakan. Mungkin besok dilanjut lagi. Mungkin perenungan dari materi-materi ini sudah cukup buat saudara. Ya, kalau berbicara mengenai surat-surat Paulus ya jujur aja aku nggak ngerti ya, karena berhubung nggak pernah dengar juga, nggak baca, bacanya malas. Kitab suci sendiri kok malas dibaca, bang. Soalnya berisi ajaran bang, ajaran isinya doktrin, udah pasti pemahaman. Jadi ya hati-hati membacanya. Kisah dari Paulus itu gak ada yang bagus ya bang, gak usah dibaca lah ya. Mantap. Ikuti bang, di era akal aja bang, biar nggak pusing bang. Jadi mualaf. Enggak juga. Saya Kristen itu basisnya dari keempat Injil kanonik itu, bukan dari surat-surat Paulus, bukan. Ya jadi ngapain mereka dikanonisasi kalau gitu bang? Keluarkanlah, ya udah patokan 4 itu aja kalau gitu. Ya nggak tahu karena ada orang juga yang make. Ya justru bagi mereka yang make itu ya yang paling berpengaruh kepada doktrin. Artinya ya ketika ada pertanyaan dari Islam ya jawabannya bakalan mutar-mutar gitu. Sementara aku sendiri kan ya enggak. Ketika ketika teman Islam mengatakan Sama, muter-muter. ya enggak juga. Ketika tadi Bang Zuma mengatakan ya aku yang dikatakan Bang Zuma itu benar, aku bilang karena memang Bang Zuma mengutip itu berdasarkan data kami juga kan, jadi nggak bisa ku bantah. Bagus. Artinya ya yang disampaikan Bang Zuma sama aku ya berdasarkan dataku sendiri sebenarnya. Masa aku bantah dataku sendiri? Nah, pintar. Di Jujur, bagus. Anda katakan tadi itu Yesus utusan. Mungkin diganti sama hotel yang lain Bang Iman. Iya, udah bisa lihat ya, udah jam Bang Iman. 12 ini. Nah, ini kurasa ya. Ini kan namanya 70 gantian. Mohon izin. Ya, dia harus 490 kali ketemu Bang Zuma baru sadar. Ini capek nih Bang Zuma nih. 70 kali 7 Bang. Berhubung karena udah jam 12, besok aku juga kerja ya. Aku kulit sawitnya aku capek kerjanya. 7 kali 7 49. 49 kali Bang. pertemuan. Iya, Setuju nggak 490 kali setuju? pertemuan nih. Setuju nggak setuju tetap jalan. Tapi udah sadar malam ini ya bro? Nggak tahu. Loh, udah sehat dia. Om jawab. Bang Iman main centang. Dikatakan beberapa kali dia naik. Bang Odi, selamat malam Bang Odi. Malam bang. Muslim apa Kristen? Aku Apa Muslim Protestan? bang. Dari lahir Oh. udah Muslim bang. Baik, kita siapkan buat Kristen aja dulu ya Bang. Mungkin naik nanti lagi ya Bang ya. Setelah diskusi ya Bang. Makasih ya. Oke bang. Oke bang.
Tapi bagus sih 70 kali 7 itu tadi, nggak ngeyelan dia. Bagus. Semoga orang-orang kayak begini bisa dicerahkan lah. Nathan, Shalom. Kemana aja Bang Nathan? Bang Nathan. Itu suaranya masih minoritas Bang. Halo. Ya, halo. Nah, ya silakan dilanjut Gurunda. Iya. Itu kalau Bang Juma sih selalu nyalahin Paulus dia bawanya ya kan. Jadi Iya kan jelas Tuhan mengangkat perjanjian kekal, Bang. Bahwa Tuhannya Abraham, Ismail dan Ishak mengangkat perjanjian kekal bahwa dirinya akan menjadi Tuhan Bani Israel, Bani Ismail sebagai sembahan untuk selama-lamanya sampai kekal. Tapi kemudian Paulus membatalkan itu dengan melantik Yesus sebagai Tuhan, menggantikan Tuhannya Bani Israel. balik Bang Juma lah. Selain Paulus, ada nggak yang lain mengaku Yesus Tuhan, murid-murid Yesus? Di Bible ya, di Perjanjian Baru. Kalau iman kami, hampir seluruh murid Yesus, selain Paulus, Anda boleh baca kitabnya Petrus, Yakobus. Petrus itu kan tulisan Paulus juga. Surah-surah Petrus itu tulisan Paulus juga itu. Itu bukan Petrus yang menulis. Paulus itu orang idiot. Suara Anda kecil atau telinga saya yang mengecil ini? Petrus Suaranya yang minoritas Gurunda. Petrus yang orang idiot lagi, bukan Paulus. Iya. Iya, maksud saya yang menulis kitab Petrus itu juga adalah Paulus. Petrus idiot, tidak mungkin nulis kitab. Yang menulis surat Petrus itu Petrus. Yakobus Nggak mungkin. Tidak mungkin Kenapa nggak Petrus mungkin? yang menulis surat Petrus, tidak mungkin. Petrus itu diutus untuk mendirikan jemaat dari Bani Israel. Dia diutus untuk Bani Israel saja. Sedangkan surah-surah Petrus itu ditujukan kepada orang di luar daripada Bani Israel. Jadi tidak mungkin, kecuali Petrus berkhianat kepada Yesus. Kitab Rasul 4 ayat 13, Petrus idiot Bang. Gimana bisa nulis kitab Bang? Petrus idiot. Kisah para Rasul Iya. berapa? 4:13. Taurontes deten tau Petro peresian kai ianau kai katala bemenai hoti antropoi agramatoi aisin kai idiotai. Itu dia. Tidak terpelajar bukan berarti idiot. Bukan, Bahasa beda, aslinya beda. Bang, bahasa aslinya Bang. Ya. Nih, Tidak Jadi Muhammad terpelajar, itu nggak bisa baca idiot. tidak Bukan. terpelajar dan idiot. Loh. Nih Dia kan- tulisannya agramatoi aisin kai idiotai. Iya. Tidak Idiot terpelajar itu- dan idiot. Tidak terpelajar itu memang bisa juga dianggap idiot. Tidak bisa baca juga bisa Beda, dianggap beda. idiot. Beda idiot, beda tidak terpelajar, beda. Loh. Itu kan penafsiran Anda yang beda. Di sana bahasanya tidak terpelajar itu bisa juga idiot. Enggak bisa. Nggak bisa. Nggak Ini bisa ada baca ayatnya. juga. Bunyinya Bang, bunyinya denger bunyinya Bang. Agramatoi aisin kai idiotai. Iya, Tidak idiota itu terpelajar dan idiot. versi Yunani. Idiotai itu tadi itu digunakan untuk seluruh konteks orang tidak sekolahan, tidak Oh, beda. sekelas orang nggak ada akademisi. Idiot. Orang-orang yang nggak sekolah itu kategorinya idiote. Oh beda, masa orang tidak sekolah idiot. Wah, parah. Umi, istilahnya bahasa Arab umi gitu. Umi itu tidak terpelajar. Oke, Nah. sedangkan idiot sekarang begini, bisa tidak orang menjadi TNI meskipun dia tidak terpelajar? Bisa ndak? Sekarang Bisa. kan bukan masalah jadi Nah, TNI. bisa ndak orang menjadi TNI orang idiot? Nggak bisa. Idiot.
Idiot kalau konteksnya versi Indonesia itu memang maaf ya, itu orang yang sama sekali nggak berfungsi otaknya. Nah, itu dia. Pandainya Versi saudara. Indonesia, versi Indonesia, versi Indonesia. Lalu di situ ada dua kata. Selain tidak terpelajar, dia juga idiot. Orang Bukan biasa, terjemahan. orang biasa maksudnya gini loh. Pak Petrus itu tidak memiliki akademisi pendidikan, dia seorang nelayan. Tapi bukan berarti langsung idiot seperti orang cacat mental ya. Kita kan kalau versi bahasa Indonesia, idiot itu cacat mental. Itu. Jadi konteksnya harus kita pahami penggunaan bahasa di sana dengan di Indonesia. Jangan memaksakan atau membuat pembodohan di publik. Ini Anda baca keseluruhan konteks ini dan belajar di ayat lain bagaimana Petrus itu dia seorang nelayan juga, dia memiliki perahu juga. Masa anak-anak idiot tolol gitu bisa punya perahu, Ya, nelayan lagi. Itu derita Anda karena itu yang tertulis di kitab saudara. Bukan Oke, sekarang gini. derita. Udah. Ini masalah Sekarang begini, konteks. tolong tunjukkan dalilnya Yesus mengutus Petrus untuk non-Yahudi. Anda dalil Petrus mengutus Yahudi. Nanti Anda tanya satu-satu semua murid Yesus. Anda Enggak sangat dong. enak bertanya. Karena Yesus mengatakan dikatakan di dalam Matius 10 nomor 5 nomor 6, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya, di antaranya Petrus, agar jangan ke bangsa lain. Berarti bukan dia yang nulis surat Petrus itu. Nah. Jadi perhatikan ya. Kalau Anda membaca Matius 10 ayat 5 di para murid, bukan hanya Petrus sih sebenarnya, dilarang ke bangsa lain. Yes. Ada alasannya di masa konteks ini. Konteks Apa ini alasannya? belum waktunya ke bangsa lain karena yang pertama itu Yahudi dulu. Memang Yahudi dulu karena Aduh, pandai-pandaian. memang Yahudi dulu. Di mana Yesus mengaku diutus untuk non-Yahudi, di mana? Yesus mengutus untuk non-Yahudi itu ada Di banyak. mana Yesus mengaku dia diutus untuk non-Yahudi, di mana? Yesus melayani non-Yahudi, ayatnya mau itu saya tampilkan? Saya Yesus tidak melayani mengatakan non-Yahudi. melayani. Yesus mengaku diutus untuk non-Yahudi, itu di mana? Dalilnya saya buka ketika Silakan. ketika Yesus melayani orang non-Yahudi. Setuju itu ayatnya? Bukan melayani, Bung. Diutus sebagai nabi dan rasul kepada Bani Israel saja. Mana dalilnya kalau dia diutus sebagai nabi dan rasul kepada non-Yahudi? Mana? Yesus itu bahkan bukan hanya diutus, dia mengakui dirinya adalah pemilik seluruh dunia, pemilik jagat raya. Jadi ngapain juga diutus dia ke bangsa lain? Sekarang Aku dalil diutus kuncinya hanya mantap. kepada domba yang sesat.